Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sore penonton SPD. Pada kali ini saya akan membahas tokoh luar negeri ya. Ini tokoh yang sangat terkenal di Perancis bahkan di dunia ya, yaitu Napoleon Bonaparte. Siapa? Napoleon Bonaparte. Ya, Napoleon Bonaparte yaitu adalah Kaisar Napoleon Bonaparte. Dalam bahasa Perancisnya Napoleon Bonaparte ya. Lahir ya pada tahun 1814 dan kembali pada tahun 1815. Napoleon berasal dari sebuah keluarga bangsawan lokal dengan nama Napoleon Bonaparte. Lebih dari dasawarsa ketika memimpin Prancis melawan Korsika Napoleonia. Lebih dari satu dasawarsa ketika memimpin Prancis melawan koalisi dalam perang-perang Napoleonis. Ia memenangkan banyak peperangan yang ada di dunia ini. Hampir semua pertempuran-pertempurannya dengan cepat memperoleh kendali kontinental sebelum kekalahan yang terjadi pada tahun 1815. Karena merupakan salah seorang panglima terhebat dalam sejarah, kampanye-kampanyenya dipelajari di sekolah-sekolah militer di seluruh dunia, dan ia tetap salah satu tokoh politik yang paling terkenal memicu perdebatan dalam sejarah barat. Dalam persoalan sipil, Napoleon mempunyai sebuah pengaruh yang sangat besar dan lama dengan membawa pembaruan liberal ke negara-negara yang ia taklukkan, termasuk negara rendah seperti Swiss, Italia, dan sebagian besar Jerman yang melaksanakan kebijakan-kebijakan liberal pokok di Prancis dan di seluruh Eropa Barat. Prestasi hukumnya yang kekal adalah kitab-kitab undang-undang Napoleon yang telah digunakan di berbagai bentuk oleh seperempat sistem hukum dunia dan Jepang sampai Quebec. Jadi Napoleon ini merupakan tokoh yang luar biasa yang hampir dalam memimpin dia menguasai separuh dunia, hampir separuh dunia yang dia kuasai. Napoleon Bonaparte adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Ia lahir di Casa Bonaparte di kota Ajaccio, Korsika pada tanggal 15 Agustus 1769, 1 tahun setelah kepulauan tersebut diserah terimakan Republik Genova kepada Prancis. Ia lahir dengan nama Napoleone di Bonaparte pada usia 20 tahun. Ia mengubah namanya menjadi Napoleon Bonaparte. Warga de Bonaparte adalah keluarga bangsawan yang berasal dari Italia yang pindah ke Korsika pada abad ke-16. Ayahnya Nobile Carlo Bonaparte, seorang pengacara, pernah menjadi perwakilan Korsika pada saat Louis XVI berkuasa pada tahun 1777. Ibunya bernama Maria Letizia Bonaparte. Ia memiliki seorang kakak, Joseph, dan 5 adik, yaitu Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline, dan Jerome. Napoleon dibaptis sebagai Katolik menjadi beberapa hari sebelum ulang tahun yang kedua, tepat pada tanggal 21 Juli 1771 di Katedral Ajaccio. Kebangsaan, kekayaan, serta koneksi keluarganya yang sangat kuat memberikan Napoleon kesempatan yang besar untuk belajar bagaimana menjadi seorang ke jenjang yang tinggi. Pada bulan Januari 1779, Napoleon didaftarkan sebuah sekolah agama di Autun, Prancis untuk belajar bahasa Prancis, dan pada bulan Mei ia mendaftar di sebuah akademi militer Briand-le-Château. Di sekolah ia berbicara logat Korsika yang kental sehingga ia sering dicemooh oleh teman-temannya memaksanya untuk belajar. Napoleon pintar sekali dengan matematika dan cukup memahami pelajaran sejarah dan geografi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Brienne pada tahun 1784, Napoleon mendaftar di sekolah elit École Militaire di Paris. Di sana ia dilatih menjadi seorang perwira artileri. Ketika bersekolah di sana, ayahnya meninggal. Ia pun dipaksa menyelesaikan sekolah dan normalnya memakan waktu 2 tahun ya, untuk menjadi 1 tahun. Ia diuji ilmuwan terkenal Pierre Simon Laplace yang di kemudian hari ditunjuk Napoleon menjadi anggota Senat.
Bagaimana dengan karir militernya? Ia menjadi siswa Akademi Militer Brienne pada tahun 1779 dan usia 10 tahun kecerdasannya membuat Napoleon lulus akademi di usia 15 tahun. Luar biasa. 15 tahun sudah lulus di Akademi Militer, itu sangat mudah sekali. Karir militernya menanjak pesat setelah ia berhasil menumpas kerusuhan yang dimotori kaum pendukung royalis dengan cara yang sangat mengejutkan, menembakkan meriam di kota Paris dari atas menara. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1795 saat Napoleon berusia 26 tahun. Berbagai perang yang dimenangkannya, di antara perang Austria dan Prusia. Bagaimana dengan masa kejayaannya? Masa kejayaannya pada masa itu Napoleon Bonaparte menguasai hampir seluruh daratan Eropa, baik dengan diplomasi maupun peperangan. Di antaranya adalah Belanda dengan diangkatnya adik Louis Napoleon, Spanyol dengan diangkatnya Joseph Napoleon, Swedia dengan diangkatnya Jenderal Bernadotte sebagai raja yang kemudian melakukan pengkhianatan. Sebagian besar wilayah Italia yang direbut dari Austria dan Polandia dengan diangkatnya Joseph Poniatowski sebagai wali kota Polandia. Dan bagaimana pernikahan Napoleon? Napoleon menikahi seorang janda bernama Josephine de Beauharnais. Kehidupan perkawinan Napoleon penuh dengan ketidakpercayaan dan perselingkuhan. Di antara perselingkuhan Napoleon dengan gadis Polandia Maria Walewska. Sempat akhirnya Josephine menjadi istri yang setia. Karena usia yang lebih tua, Josephine tidak memberikan keturunan pada Napoleon yang kemudian diceraikannya. Kemudian menikah lagi dengan putri Kaisar Austria, Marie Louise dari Palma, putri Kaisar dan dari Jerman dan Austria. Ia mengikat persatuan Austria dan Prancis yang dilakukan Kaisar Austria atas nasihat Perdana Menteri Metternich untuk menyelamatkan negaranya. Pernikahan itu berakhir dengan kekalahan Napoleon yang pertama dengan jatuhnya kota Paris akibat diserang Rusia, Austria, dan Prusia, serta dibuangnya Napoleon ke Pulau Elba. Marie Louise sendiri yang dibawa pulang oleh ayahnya ke Wina. Nah, bagaimana dengan peperangan? Warisan peperangannya dalam organisasi militer Napoleon mengenakan istilah Korps yang terdiri dari kumpulan divisi. Pembentukan korps ini juga didukung oleh besarnya tentara yang mengakibat jumlah tentara menjadi membengkak sehingga diperlukan satu kesatuan tentara yang lebih besar dari divisi. Napoleon juga dikenal menggunakan artileri secara besar-besaran untuk menghancurkan tentara musuh ketimbang menggunakan tentara infanteri secara langsung. Dalam pemilihan artileri, Napoleon memilih artileri yang memiliki mobilitas tinggi agar bisa mendukung taktik manuver yang sering digunakan dalam pertempuran. Salah satunya yaitu artileri yang sering digunakan adalah Meriam sistem tahun 11 yang sebenarnya lebih merupakan inovasi dari Meriam sistem Grine-Beauval ya. Jadi untuk kritiknya, tidak semua peperangan berhasil dimenangkan oleh Napoleon. Kegagalan dalam menginvasi daratan Mesir yang akibatnya berhadapan dengan kekuatan Inggris, Mamluk, dan Utsmani. Meski di daratan gunung Napoleon sukses mengalahkan tentara gabungan Utsmani dan Mamluk dan pertempuran piramida, tetapi beberapa hari kemudian armada Prancis dikalahkan oleh armada Inggris. Di bawah pimpinan Laksamana Horatio Nelson di Teluk Abukir, armada Horatio Nelson untuk kedua kalinya berhasil mengalahkan armada Prancis. Kali ini pertempuran laut di Trafalgar antara armada Prancis Spanyol yang dipimpin oleh Laksamana Villeneuve dan dengan armada Britania yang dipimpin oleh Laksamana Nelson. Meskipun Nelson gugur dalam pertempuran itu terkena tembakan sniper Prancis, kegagalan dalam menginvasi Rusia karena ketangguhan dan kecerdikan strategi dari Jenderal Mikhail Linarovich Kutuzov dan Charles Alexander I dalam menghadapi pasukan Prancis dengan memanfaatkan musim dingin Rusia yang dikenal mematikan, serta pengkhianatan Raja Swedia Jenderal Bernadotte. Strategi Rusia dalam hal ini membakar kota Moskow ketika Napoleon berhasil menaklukkan kota itu, sehingga melewati pertempuran melelahkan di Borodino dan mengharapkan sumber logistik baru. Kekalahan di Rusia diulangi lagi oleh Adolf Hitler dari Jerman pada Perang Dunia II. Kekalahan yang mengakhiri karir sebagai Kaisar Prancis setelah melarikan diri di
di Pulau Elba dan memerintahkan kembali di Prancis selama 100 hari dalam kekalahan di Waterloo. Ketika berhadapan dengan kekuatan Inggris yang dipimpin Adipati Wellington, Belanda Pangeran Van Oranje, dan Prusia yang dipimpin oleh Jenderal Bucer, serta persenjataan baru hasil temuan Jenderal Shrapnel dari Inggris yang mengakibatkan dia dibuang ke Pulau Saint Helena sampai wafatnya. Jadi itulah sedikit kisah dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Apa yang kita bisa dapat pelajari dari kisah Napoleon Bonaparte? Bagaimana strategi Kaisar Napoleon Bonaparte dalam memenangkan sebuah peperangan. Itu yang harus kita pelajari untuk memenangkan sebuah pertandingan atau sebuah kompetisi ya, dalam hal apapun ya, selalu belajar dan belajar. Oke. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang Kaisar Napoleon Bonaparte. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.